Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Wismawati. Saya salah satu dosen di Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Untuk mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun ajaran 2025-2026 ini, yang pertama ada pembelajaran fisika berbasis STEM, yang kedua ada desain alat peraga fisika, yang ketiga ada fisika kebumian dan antariksa, yang keempat ada naratif dilema STEM, kemudian yang kelima ada keterampilan mengajar, yang keenam ada studi kurikulum fisika sekolah. Baik, salah satu mata kuliah yang saya ampu pembelajaran fisika berbasis STEM, yang mana deskripsi mata kuliah pembelajaran fisika berbasis STEM itu adalah mata kuliah ini membahas konsep, kemudian prinsip dan implementasi pembelajaran fisika berbasis pendekatan STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Nah, mahasiswa dibekali kemampuan merancang mata pembelajaran fisika berupa modul, LKPD, kemudian media pembelajaran, kemudian juga proyek yang terintegrasi dengan STEM untuk jenjangnya yaitu jenjang sekolah menengah. Nah, kemudian untuk perkuliahan ini menekankan project based learning, kemudian problem based study, dan design thinking untuk menghasilkan produk pembelajaran yang inovatif khususnya berbasis STEM. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kebudayaan untuk membentuk sikap profesionalisme dalam pekerjaan. Kemudian yang kedua, menerapkan prinsip dasar dan aplikasi fisika melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains atau IPTEK dalam pembelajaran dan penelitian pendidikan fisika. Kemudian menunjukkan sikap profesional dengan berpikir kritis, inovatif, kolaboratif, komunikatif dalam menyelesaikan masalah pada bidang pendidikan dan penelitian. Nah, untuk perkuliahan pembelajaran fisika berbasis STEM ini dilaksanakan dengan metode tatap muka dan online. Jadi ada kala tatap muka, kemudian ada juga online. Nah, untuk metode pembelajarannya sendiri, yaitu ada mengacu pada DEA, delivery, kemudian interaktif, dan assessment. Nah, yang pertama, delivery, di mana metode pembelajaran saya ceramah atau direct instruction. Nah, kemudian juga ada PJBL. Nah, untuk interaction, nah jadi mahasiswa diskusi. Nah, diskusinya bisa face to face, ya, jadi bisa satu-satu. Nah, atau berkelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari dari 2 sampai 3 orang. Nah, kemudian mereka berdiskusi. Nah, secara kelompok setelah berdiskusi dan mengerjakan tugas, nah, mereka mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di kelas. Nah, kemudian untuk penilaiannya, teknik penilaiannya yaitu tes formatif atau portfolio yang biasanya diberikan
tugas-tugas setelah pembelajaran selesai, atau bisa tugas diskusi ya pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian ada project. Project di sini bisa di TS ya, jadi pertengahan semester sebagai nilai project yang TS dan UAS. Nah, jadi seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita mata kuliah apa? STEM. Ya, pembelajaran fisika berbasis STEM ya. Baik, pertemuan ke-12 ya hari ini. Nah, hari ini kalau misalnya berdasarkan RPS ya. Nah, di sini bahwa kita akan mereview ya, mereview materi desain thinking ya untuk menghasilkan produk STEM. Oke, kita langsung saja teman-teman. Baik, teman-teman masih ingat tahapan desain thinking? Ada berapa teman-teman? 5. Apa saja? Yang pertama? Oke, empati. Yang kedua? Definisi. Yang ketiga? Ideasi. Yang keempat? Oke, prototipe. Yang terakhir apa? Iya, tes atau pembuktian. Oke ya, masih ingat ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana sih proses desain thinking itu menghasilkan produk STEM gitu ya. Nah, yang pertama, kita akan dari kelas dulu bahwa banyak sekali permasalahan yang ada di dalam kelas, terutama pelajaran fisika, ya kan? Nah, teman-teman nih, kalau misalnya teman-teman yang rasakan waktu ke SMA ya atau SMP dulu, gimana? Pelajaran fisika itu seperti apa? Susah, gitu kan ya? Ya, bahan fisika ya. Oke, susah. Terus gimana? Secara ini penjelasannya? Atau misalnya fisika itu banyak rumusnya, atau misalnya ketika memahami konsep fisika itu teman-teman gimana? Bingung kah? Susah kah? Ada hal nyata yang benar Mbak Gina, berarti karena tidak ada hal nyata berarti fisika itu bersifat abstrak gitu ya, sehingga siswa-siswi merasa bahwa pelajaran fisika itu sangat sulit gitu kan. Nah, dari permasalahan tadi bagaimana sih solusinya gitu ya. Nah, solusinya itu kita bisa karena tadi kan kata Mbak Gina ya, materinya itu abstrak. Nah, berarti bagaimana cara kita memvisualisasikan materi itu biar nggak abstrak. Atau bisa juga kita lewat pembelajaran kontekstual gitu ya. Nah, di sini materi perlu dikontekstualisasikan agar bermakna. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengatasi siswa-siswi yang mengalami kesulitan? Tentunya kita kan sekarang itu pembelajarannya sudah student center ya. Nah, berarti kita harus melakukan pendekatan ke siswa-siswinya. Nah, jadi apakah misalnya si A, nah ini kira-kira kesulitannya apa, lemahnya di mana? Misalnya di konsep fisikanya atau di perhitungan persamaannya gitu, atau dia susah dalam, kalau misalnya ada soal fisika itu susah untuk mendeskripsikan atau mengilustrasikan fenomena yang terjadi di soal gitu ya. Nah, jadi harus melakukan pendekatan. Makanya di sini dijelaskan bahwa pendekatannya itu harus beragam dan berpusat pada siswa gitu ya teman-teman. Nah,
Terus teman-teman, fisika kan susah. Oke, mereka beranggapan fisika itu susah. Nah, bagaimana caranya mereka belajar fisika itu tidak bosan? Kira-kira apa? Harus menarik komputer. Iya, harus menarik dari media pembelajaran yang digunakan oleh guru, gitu ya. Jadi dari media pembelajarannya, kemudian dari metode pengajarnya, ya. Jadi dibuat bervariasi agar siswa tidak bosan, gitu ya teman-teman. Nah ini ya, jadi desain pembelajaran harus dimulai dari masalah nyata, bukan sekedar kurikulum. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya akan menjelaskan ya tahapan-tahapan di sini. Ya, tahap empati. Nah, teman-teman, kalau tahap empati ini, jadi kita harus menemukan penyebabnya. Ya, jadi kenapa sih siswa-siswi menganggap mata pelajaran fisika itu susah, gitu ya? Nah, jadi kita harus menemukan permasalahannya. Nah, setelah kita sudah menemukan permasalahannya di kelas ya. Nah, jadi kita melakukan observasi ya untuk mendukung dugaan kita ya, hipotesis kita apa sih masalahnya itu. Jadi kita harus observasi dulu nih di kelas, ya kan? Nah, di sini kita misalnya mengamati momen kebingungan ya saat konsep fisika diperkenalkan, ya. Kemudian teman-teman observasi di kelas. Nah, setelah itu catat. Ya, kalau kita observasi kan biasanya kita membawa lembar observasi kan ya. Nah, kita mencatat. Nah, kemudian selain observasi kita bisa melakukan wawancara, ya. Jadi wawancara ke siswa, bagaimana siswa selama ini belajar fisika. Nah, kemudian setelah mewawancarai siswa ya, nah misalnya menggali materi ya, misalnya materi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita misalnya nih materi gerak. Nah, materi gerak, misalnya kita menjelaskan konsep kecepatan, yaitu atau perpindahan. Nah, itu melalui fenomena sehari-hari, gitu ya. Nah, kemudian dari wawancara itu, nah, ketika kita sudah menyatakan terkait konsep gerak dan sebagainya, nah gali atau rekam. Jadi kira-kira yang siswa jawab, misalnya tentang gerak nih, gerak terkait besaran kecepatan sama kelajuan, ya kan? Misalnya kecepatan sama kelajuan. Nah, tanyakan, kelajuan itu besaran apa? Kecepatan itu besaran apa? Ya kan? Kecepatan besaran apa teman-teman? Vektor. Kalau kelajuan? Sekali. Nah itu. Nah, kadang siswa-siswi bingung membedakan terkait itu. Lihat teman-teman contohnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian tahap 2 itu ada definisi. Oke, nah tadi kita sudah mengidentifikasi ya permasalahan. Ya, permasalahan yang ada itu apa? Nah, dari sini kita akan merumuskan ya. Jadi merumuskan masalah belajar. Nah, jadi di sini dari data empati tadi kita merumuskan masalah ya. Yang pertama, merumuskan masalah. Mengapa siswa sulit memahami gelombang cahaya? Ya, misalnya konteksnya adalah gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus coba kenali penggunanya. Tentukan profil siswa ya. Jadi level kelas, kemudian keterampilan awal, konteks belajar dan latar belakang. Oke. Kalau misalnya kita berbicara untuk anak SMA ya, gelombang cahaya itu kan
kelas 12 ya. Kelas 12. Nah, itu ya. Jadi gelombang cahaya kelas 12 memang yang paling dianggap sulit itu rata-rata memang gelombang cahaya ya, karena sangat abstrak dibanding dengan materi yang lain, ya kan? Nah, makanya ketika kita sudah merumuskan masalah bahwa materi yang sangat sulit atau siswa mengalami kesulitan itu belajar materi gelombang cahaya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kenali pengguna. Nah, misal yang tadi ya sudah saya sebutkan level kelas, tadi saya sudah menyebutkan bahwa gelombang cahaya itu kelas 12. Jadi kalau misalnya ya teman-teman menanyakan masalah gelombang cahaya nih di kelas 10 atau 11, mayoritas mereka belum paham ya, karena di SMP pun gelombang cahaya juga pembahasannya tidak secara mendalam. Kan di SMP nggak ada ya, interferensi difrasi kan tidak ada. Baru dipelajari di SMA, gitu ya. Nah, kemudian buat desain challenge. Nah, di sini jadi kita fokus pada kebutuhan belajar, ya, kebutuhan belajar. Jadi bukan hanya dari kontennya saja. Oke? Nah, setelah kita mengidentifikasi dari tahap definisi tadi ya, oh ya teman-teman, dari tahap definisi kita selain observasi ya, observasi ke siswa, kita bisa juga menggunakan studi literatur ya. Jadi kan teman-teman pasti tidak asing dengan jurnal atau artikel atau buku referensi. Nah, kita mencari di tahap definisi itu bisa dari situ juga ya, tidak hanya observasi saja, gitu ya. Oke, sekarang tahap ketiga, ide atau ideasi. Oke, nah jadi di sini kita di tahap ide, nah kita di sini menentukan alternatif solusi. Misal alternatif solusinya ada 3, 1, 2, 3. Nah, dari 3 alternatif solusi itu kita ambil nih kira-kira yang paling tepat tuh yang mana, gitu ya, paham ya? Nah, kira-kira yang paling tepat yang mana. Nah, kemudian di sini ya kita misalnya kita observasi langsung, kita wawancara lagi secara lebih mendalam, kemudian kita bisa menyimpulkan, oh baik, saya solusinya akan memilih seperti ini karena berdasarkan referensi dan observasi, gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi bisa juga nih ide ini dari misalnya dari LKPD, kemudian dari eksperimen ya, atau praktik, gitu ya. Oke teman-teman, dari simulasi digital juga bisa. Nah, kemudian tahap yang keempat di sini adalah prototipe atau prototype. Jadi ketika teman-teman sudah menentukan ide yang paling tepat ya, di tahap ketiga tadi teman-teman mulai merancang bagaimana solusinya tadi ya. Jadi merancang solusinya. Kalau misalnya solusinya adalah dengan membuat alat peraga, ya teman-teman berarti membuat alat, gitu ya. Oke, nah jadi di sini kita menciptakan bentuk cepat yang bisa dicoba. Nah, jadi oke teman-teman, coba buat storyboard atau rancangan ya yang sesuai dengan 5 langkah tahap desain thinking tadi ya. Tadi kan 5 langkah tuh ya. 5 langkah desain thinking. Nah, kemudian kaitkan dengan STEM. Jadi misalnya nih teman-teman membuat LKPD atau membuat alat peraga. Jadi langkah-langkahnya tuh dari empati. Empatinya apa? Kalian menemukan permasalahan apa? Ya, entah di kelas, entah di lingkungan sekitar, boleh. Ya, jadi tegak empati sampai jadi bikin membuat storyboard atau rancangannya terlebih dahulu. Oke, kita bentuk kelompok ya, 1 kelompok 2 orang. Karena kita pas ya,
baik dengan teman sebangku saja. Ya. Oke, silakan berdiskusi ya. Kalau boleh tahu apa nih dan bahannya? Balon, Oke, berarti dari bola-bola itu dibentuk seperti ini ya, seperti ini. Apa mobil-mobil dan atau seperti mobil. Oke. Bertenaga angin ya. Oke sih, lanjutkan ya. Dan kinematika aja, kinematika kan kita fokus sama fluida. buat LKPD. LKPD, maksudnya apa? Nah, Kinematika gerak. Oke. Itu dia kita kan internal ya, berarti dinamis. kalau mau fluida aja, fluida secara total aja. Kalau tesnya, Tesnya pengujian lagi dong. Tes itu kan pengujian. pengujian. Oh, pakai air. Jadi berarti Jadi silakan karena di dalam aplikasinya tuh pasti ada welcome, selamat datang di game, ya nggak? Home, tampilan home, Home, tampilan home. tampilan home. Terus Ada ini membuat apa? membuat Game RPG, Game game RPG. RPG. Apa itu RPG? RPG itu role playing game, game petualangan. ya. Oh, role playing game. Nah, terus berarti ceritanya apa nih? Menjelaskan Ada konsep fisikanya apa? Boleh dijawab. Oke, penjelasannya tuh dia tuh semacam game Bu, tapi nanti di setiap rintangan itu ada materi kinematika sama bedanya. Oh, gitu. Iya. Oke, bagus ya. Iya. Kenapa disebut? Iya, Oke, iya. ya. Selamat lanjutkan, Mas. Mbak, siapa nih? Lagi bikin apa? Lagi bikin apa nih materinya? Momentum. Oke, berarti menggunakan pers. Oke, berarti membuat apa ini ya? Oke, ya lanjutkan Mbak, terima kasih. Oke Mbak, bikin apa Mbak? Iya, esensi. Terus apa nih? Step pertama petualangan data kinematika. Materi hukum Newton. Oke, hukum Newton berapa? Siapa boleh tahu? Tampilan awal. Hukum Newton 1 ya? Apa Iya. namanya? Dua. Ini kan Ada dua bangsa pengaruh mereka Oh, Oh, oke. Jadi biasanya kan benda itu yang jatuh itu pasti bakal jadi dengan adanya alat pelindung ini karena ada disertai bantalan dan juga balon. Oh, baik. Oke, lanjutkan. Berarti ini bikin alat sama Untuk step membuat satu LKPD-nya. kan kita ada dua step kan. Oke, oke. YouTube yaitu terkait kesimpulan materi dalam video. Nah, sekian untuk presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Oke teman-teman, yuk kelompok 1 atau sama kelompok berapa? Oke, kelompok 5 ya. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya kami ingin membuat tahap roket air itu ada LKPD-nya dengan tahap desainnya itu yang pertama yang pasti itu karena siswa itu susah memahami kinematika gerak, terutama kayak gerak parabola seperti menunjukkan konsep kinematika dalam kehidupan nyata. Lalu kami ingin materi fokus pada student center, jadi biar siswanya yang ini produk airnya, lalu dan ingin bahan produknya mudah dicari agar siswa tidak keberatan juga. Untuk idealisasinya itu ada LKPD dengan kegiatan pembelajaran, itu ada nanti siswa bikin roket airnya,
siswa bikin roket airnya kayak ada bahan botol air, selang sama launchernya. Lalu setelah itu nanti ada pengujian. Sebelumnya ke siswa ada uji coba ke validator dulu, terus ke guru-guru, baru nanti ke siswa juga. Nah, untuk hubungan dengan STEM-nya itu S-nya sains itu tentang konsep kinematika gerak parabola, dan T-nya itu teknologi itu dengan memanfaatkan launcher, E-nya engineering dengan memanfaatkan roket airnya, dan M matematikanya untuk mengukur variabel roket air seperti jarak tempuh, waktu, tinggi maksimum, dan sudut evaluasi. Sekian dari kelompok kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok lima. Oke ya. Terima kasih. Yuk kelompok 1. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Storyboard kami akan membuat LKPD untuk materi momentum dan impuls. Empatinya adalah kami melakukan wawancara atau observe langsung ke sekolah yang kami tuju. Lalu setelah itu setelah itu kita melakukan definisi, yaitu analisis dari wawancara atau observasi langsung ke sekolah tersebut. Ideasinya adalah kami melakukan menunjukkan video orang bermain bola bekel ke peserta didik. Lalu prototipe-nya adalah kita mendesain dan memasukkan materinya ke dalam LKPD. Nah, nanti tesnya atau pengujiannya adalah uji coba terbatas oleh peserta didik dan guru. Lalu untuk integrasi ke STEM-nya adalah peserta didik melakukan pembelajaran atau menonton video dengan melakukan konsep, mendefinisi konsep dari video momentum dan impuls di YouTube yang kami kasih nanti. Habis itu setelah ditonton, mereka menggabungkan sains dengan teknologi, yaitu dengan melakukan praktikumnya di PEK tersebut. Lalu engineeringnya diwujudkan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan untuk mengujikan karakteristik pantulan bola bekel di dalam PEK tersebut. Lalu matematisnya adalah dengan menghitung data, yaitu dengan rumus asli dan yang dilakukan langsung dengan PEK-nya. Habis itu dengan pengumpulan data, lalu melakukan pencatatan data, penyajian data dalam tabel atau grafik, serta analisis menggunakan perhitungan yang berkaitan dengan momentum dan impuls. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk kelompok berapa nih? 1. Oke. Sudah semua? Sudah. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita tadi sudah mempresentasikan rancangan teman-teman, alat peraga teman-teman ya. Jadi ada yang egg drop ya, kemudian ada yang penerapan hukum Newton, ada yang membuat apa tadi, game ya. Oke, bagus semua. Nanti untuk pekan depan ya kita akan melanjutkan ya dari rancangan itu. Nah, kalian mencoba ya untuk membuat prototipenya ya, jadi membuat alatnya ya. Jadi saya akan menjelaskan pekan depan materinya, bagaimana cara membuat alat peraga yang bagus ya, bagaimana cara menguji alatnya itu, kriterianya, parameternya apa saja yang harus diperhatikan, nanti akan saya jelaskan di pekan depan gitu ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.